Salam sejahtera, selamat datang di acara diskusi publik menghindari politik identitas dan penyebaran hoax di pemilu 2024. Dengan bangga, saya Mega Latu akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Selama 1 jam ke depan, inilah diskusi publik dengan tema menghindari politik identitas dan penyebaran hoax di pemilu 2024. Acara ini juga disiarkan secara langsung di YouTube dan Facebook Partai Perindo, serta di 3 portal yakni di ogzone.com, sindonews.com, dan inews.id. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai acara webinar pada siang hari ini, saya mewakili Partai Perindo juga mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya Bapak Cahyokumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada hari ini Jumat 1 Juli 2022. Tentu Indonesia sangat kehilangan dengan tokoh dan sosok yang luar biasa seperti Bapak Cahyokumolo ini yang telah memberikan banyak kontribusi dan juga berjasa bagi pembangunan bangsa. Selamat jalan Bapak Cahyokumolo. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa Pesta Demokrasi 2024 akan jauh lebih kompleks daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Hal ini dikarenakan dalam pemilu 2024 akan dilaksanakan serentak, legislatif dan eksekutif dari daerah tingkat 2 hingga pusat. Semuanya dilaksanakan serentak dalam 1 hari. Karena besarnya tantangan pemilu 2024 tersebut diperlukan kesepemahaman untuk mencegah polarisasi yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan anak bangsa. Kita harus bisa menghindari sekaligus menanggulangi politik identitas yang kerap sekali muncul di masa-masa pemilu. Ya, sebelum memulai acara, izinkan saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibu yang telah berkenan meluangkan waktu untuk bisa hadir di webinar siang pada hari ini yang diselenggarakan oleh Partai Perindo. Saya juga mengucapkan selamat siang dan juga selamat datang kepada Bapak Hari Tanu Sudibyo selaku Ketua Umum Partai Perindo. Dan selamat siang, selamat datang kepada Bapak Surokim Abdul Salam selaku peneliti FISIP Universitas Trunojoyo Madura dan Surabaya Survey Center. Kemudian selamat siang dan juga selamat datang kepada Bapak Kombes Pol Cahyono Saputro selaku Kabag Ahyanin Fodok Divisi Humas Polri. Dan juga selamat siang dan juga selamat datang kepada Bapak Dr. Heri Budianto selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Kebijakan Publik sekaligus Koordinator Juru Bicara Nasional Partai Perindo. Baik Bapak Ibu sekalian, bertepatan pada hari ini 1 Juli 2022 ternyata juga bertepatan sekali dengan Hari Bayangkara. Selamat ulang tahun Kepolisian Nasional Republik Indonesia atau Polri yang diperingati setiap 1 Juli. Dan tahun 2022 ini menjadi HUT yang ke-76. Dan untuk tema Hari Bayangkara ke-76 tahun 2022 ini, Kepolisian Republik Indonesia ini mengangkat tema Polri presisi mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dan semoga ke depan Polri terus menjadi lebih baik dan juga promoter, profesional, modern dan juga terpercaya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita memasuki acara diskusi publik pada siang hari ini. Kita tahu bahwa pengalaman pemilu 2019 menunjukkan politik identitas, penyebaran hoax dan ujaran kebencian masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Ketiganya adalah bahan bakar polarisasi yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini menjadi keprihatinan kita bersama. Ke depan kita harus bersama-sama mencarikan jalan keluarnya agar pemilu 2024 tidak memunculkan polarisasi yang lebih tajam. Untuk itu kita juga memerlukan sosialisasi dan juga edukasi kepada seluruh masyarakat luas Indonesia agar persoalan besar bangsa ini dapat bersama-sama kita atasi dengan baik. Ya, sebagai Partai Perindo tentunya partai yang berkomitmen untuk memajukan demokrasi Indonesia dan mensejahterakan rakyat. Partai Perindo berkomitmen untuk turut
turun dan juga turun tangan untuk rembuk bersama-sama dan juga tentunya berkontribusi agar pemilu 2024 berjalan lancar tanpa adanya politik identitas dan hoax. Untuk itu webinar kali ini membahas mengenai menghindari politik identitas dan penyebaran hoax di pemilu 2024. Ya, untuk itu langsung saja dengan hormat saya mengundang narasumber kita yang sudah hadir pada siang hari ini. Saya akan menyapa terlebih dahulu. Selamat siang Bapak Surokim Abdussalam selaku peneliti FISIP Universitas Trunojoyo, Madura dan Surabaya Survey Center. Selamat siang Bapak Surokim. Selamat siang Mbak Mega. Baik, terima kasih sudah hadir pada webinar siang hari ini Bapak Surokim. Dan selanjutnya selamat siang dan juga selamat datang. Saya sapa terlebih dahulu Bapak Kombes Pol Cahyono Saputro selaku Kabag Yanin Fodok Divisi Humas Polri. Selamat siang Pak Kombes Pol Cahyono. Selamat siang Mbak Mega, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian saya mengucapkan selamat siang kepada Bapak Dr. Heri Budianto selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Kebijakan Publik sekaligus Koordinator Juru Bicara Nasional Partai Perindo. Selamat siang Dr. Heri. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Mega, Pak Cahyono, Mas Surokim. Baik, terima kasih Pak Heri atas kehadirannya dan inilah Bapak Ibu sekalian 3 narasumber kita yang akan membahas mengenai tema pada siang hari ini menghindari politik identitas dan penyebaran hoax di pemilu 2024. Sebelum kita memasuki diskusi kami informasikan bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaannya bisa menuliskannya di kotak chat. Nanti saya akan membacakannya pada sesi tanya jawab dan pastikan Bapak Ibu mengikuti diskusi publik ini hingga selesai. Baik, untuk itu langsung saja kita memasuki inti acara pada webinar siang hari ini. Kami memberikan kesempatan yang pertama kepada Bapak Surokim Abdussalam selaku peneliti FISIP Universitas Trunojoyo, Madura dan Surabaya Survey Center untuk memberikan pemaparannya. Kepada Bapak Surokim Abdussalam kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang saya hormati, saya muliakan Pak Ketua Umum Perindo, Pak Haritanu. Yang saya hormati Pak Kombes Pol Cahyono Saputro. Sejawat senior saya, Mas Heri Budianto yang sangat saya hormati, dan juga Mbak Mega, peserta webinar siang hari ini. Kehormatan bagi saya pada sore hari ini bisa bergabung di webinar yang diselenggarakan oleh Partai Perindo, dan saya berharap apa yang kita perbincangkan siang hari ini bisa menjadi bahan diskusi, sharing ya, yang menarik sehingga pemilu 2024 sebagaimana yang kita idam-idamkan sebagai pemilu pematangan bisa kita capai, bisa kita selenggarakan dengan baik. Izin saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa sesungguhnya yang akan terjadi di 2024? 2 tahun lagi. Jadi sekarang ini masih 2002 dan tahapan pemilu sebentar lagi akan dimulai. 2023 kita akan sudah mulai melihat dinamika yang lebih tinggi. Apakah peristiwa 2019 atau 2014 akan juga terjadi di 2024, di mana sebagaimana yang pernah kita alami bersama, namanya hoax, ujaran kebencian, ya, polarisasi karena politik identitas sedang naik-naiknya gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu kita semua berharap di 2024 akan jauh lebih progres pemilu kita.
bahwa meniadakan semua itu cukup sulit. Paling tidak ikhtiar kita ya meminimalisasi. Dan untuk memperoleh komprehensivitas pemahaman kita tentang itu, saya pikir kita harus bisa melihatnya secara komprehensif. Dari konteks makro, kita semua tahu bahwa kita hari-hari ini masih dalam rangka pemulihan pandemi. Yang kedua, ada juga peristiwa yang terjadi di beberapa negara yang mengakibatkan krisis pangan dan energi dunia. Itu juga tidak akan bisa lepas, tidak bisa kita lepaskan dari konteks pemilu kita, perkembangan ICT teknologi, regulasi kita, termasuk juga residu dari konteks pemilu-pemilu sebelumnya. Saya kira itu adalah faktor-faktor makro yang mempengaruhi apakah politik identitas, konflik, keujaran kebencian, dan lain-lain itu masih akan bisa dominan mewarnai pemilu kita. Sementara di aspek meso dan mikronya kita semua tahu bahwa di sana ada pelaku aktor yang individu yang relatif independen ya. Hari-hari ini banyak orang dengan gadgetnya menjadi pelaku-pelaku yang sangat independen, sangat individualis, yang bisa jadi juga bisa mengamplifikasi peristiwa-peristiwa di sekitarnya lebih cepat. Apakah munculnya dia sebagai influencer ataupun buzzer. Bahkan industri konsultan politik hari-hari ini juga tidak hanya ada di Jakarta, tapi juga di daerah yang membuat posisi 2024 akan lebih gegap gempita karena hadirnya pelaku-pelaku industri di dalam politik kita. Dan di level individu, kita juga sedang melihat tren bagaimana individualisme itu mulai tinggi ya. Bahkan gejala parasocial relationship kita tinggi itu. Tetangga kita mungkin sakit di rumah sakit, banyak yang tidak tahu, tapi giliran tokoh politik di Jakarta jatuh dari sepedanya saja kita sudah tahu. Nah, hal-hal seperti itu tentu yang akan kemudian membuat dinamika pemakaian gadget yang kemudian banyak orang dikhawatirkan akan adanya perang dari udara yang kemudian bisa berimbas di darat. Gitu. Di pertemuan virtual akan berimbas pada pertemuan darat. Jadi konflik-konflik yang semula muncul di media sosial itu akhirnya kemudian menjadi konflik darat. Nah itu yang mungkin banyak dikhawatirkan ya. Apalagi kalau itu masif, terstruktur begitu ya. Sehingga kemudian perlu saya kira upaya kita sejak dini karena pintu pertarungan pertama menurut pendapat saya, ruang kontestasi itu ada di media sosial. Baru kemudian ada di media massa yang lainnya, termasuk kemudian dalam realitas kehidupan sehari-hari. Semua dipicu dari ruang media sosial ini. Karena itu saya setuju jika kemudian ada patroli ruang maya ini di tahap pertama, karena screening ini penting. Banyaknya kekerasan-kekerasan, intensitas ujaran kebencian dan politik identitas itu memang semua berawal dari ruang media sosial di mana di situ individu sangat otonom menyuarakan apa saja keinginan, ekspresi politiknya tanpa kemudian dia tidak berpikir apakah ruang ini publik atau ruang privat gitu. Sementara kita semua tahu bahwa informasi bohong, hoax, ya sebagaimana juga pernah dilakukan oleh teman-teman Mastel, informasi dan berita tentang sospol, pilkada terutama, dan SARA itu cukup tinggi. Jadi menjelang pemilu memang data riset dan survei isu itu cukup laku gitu ya, untuk kemudian menjadi pematik ya, emosi seseorang untuk ditautkan di dalam posisi dukung-mendukung, posisi hantam-menghantam itu. Nah, karena itu perlu bagi kita semua bagaimana cara meminimalisasi semua itu. Dan saya pikir itulah pentingnya kita siang hari ini berkumpul di forum ini, paling tidak kita punya peta jalan. Karena kapitalisasi isu SARA dan agama ini itu yang paling penting untuk diwaspadai.
karena dipakai sebagai ajang untuk menyerang kubu lawan, menggiring opini, dan juga membingkai isu untuk kepentingannya masing-masing. Dan tidak dimungkiri semua itu akhirnya menjadikan aneka hoax itu menjadi industri. Jadi kapitalisasi hoax itu akhirnya kemudian bisa mendatangkan keuntungan bagi beberapa pihak gitu. Dan di mana sesungguhnya peran dan tanggung jawab kita dalam posisi seperti itu, tentu kemampuan kita untuk melakukan antisipasi dan prediksi terkait dengan 2 tahun ke depan itu penting. Paling tidak, menurut pendapat saya, harus ada ikhtiar yang lebih serius lagi, bagaimana supaya kemudian ada upaya untuk menjaga supaya isu-isu yang muncul di dalam media sosial kita itu beradab gitu ya, memahami bahwa itu adalah ruang publik. Yang kedua, penting bagi kita untuk mendorong dan mengisi perdebatan-perdebatan ruang publik kita itu berbasis data dan program. Saya kira ini basis dari pemilih terbentuknya pemilih rasional, dan kita semua tahu bahwa pemilih-pemilih kita masih tradisional emosional dan itu cukup dominan, sehingga kerja kita untuk mendorong perdebatan di media itu agar kemudian lebih banyak berbasis data dan program ini jadi penting. Dan tidak penting kalah pentingnya media juga bisa memberi ruang yang lebih besar menurut saya untuk berita kampanye-kampanye programatik, di mana hari-hari sampai sejauh ini pemberitaan yang sifatnya gimmick dan figuritas itu jauh lebih dominan ketimbang yang sifatnya programatik ini. Akhirnya kemudian ya tadi seperti kebresetnya seorang tokoh politik di Jakarta akan jadi berita besar ketimbang urusan beasiswa dan pemberian bantuan pada UMKM gitu. Sehingga politik substantif, politik cerdas bermartabat berintegritas selayaknya kemudian kita elu-elukan gitu di dalam media sosial kita. Dan kemudian berikutnya tentang regulasi. Saya kira hukum kita memang tidak cukup dan akan sulit mengantisipasi tanpa diikuti dengan pengawasan dan penegakan hukum yang kuat. Saya kira ini juga menjadi penting bagi perhatian Polri. Membangun narasi positif yang berbasis pada programatik untuk mengkantor narasi-narasi yang selama ini sentimental emosional tentu bukan pekerjaan yang gampang gitu ya. Karena faktanya kita lebih suka untuk menghantam daripada berkolaborasi itu. Dan ruang-ruang publik kita upaya membangun respek pada sesama, membangun respek dan kehormatan di dalam kontestasi belum menjadi virtu yang utama. Dan kita semua tahu bahwa menyebarkan kebencian itu jauh lebih mudah daripada menebarkan optimisme. Menebarkan ketakutan, kenyinyiran, bahkan kejelekan menghantam seseorang, itu jauh lebih mudah gitu daripada melihat fakta dari sisi kebaikan untuk menghasilkan energi positif. Sementara kita semua tahu negeri ini butuh energi positif yang bisa memberikan pemahaman bahwa perbedaan itu sesungguhnya adalah sunatullah dan sumber kekuatan bangsa ini. Kita semua tahu bahwa jika kemudian politik berbasis identitas agama, sara, dan ujaran kebencian ini terus kita pelihara dan tumbuh baik, tidak hanya rugi untuk generasi kita saat ini, tapi juga rugi bagi investasi generasi mendatang. Saya pikir ini dimensi penting sehingga kemudian gerakan untuk bahu-membahu berkolaborasi untuk meminimalisasi gitu ya bahasanya, saya kira penting. Dan bagaimana supaya politik kita yang berbasis virtu adab itu menjadi dominan, karena kita sebenarnya sedang berhadapan dengan motif ekonomi dan industri politik yang luar biasa patuh kepada orientasi kapitalis gitu ya, sehingga muncul fund hunter, muncul political entrepreneur dan lain-lain yang kadang-kadang lebih pragmatis jangka pendek meniadakan virtu politik jangka panjang. Saya tahu bahwa pemerintah sudah berusaha keras, usaha-usaha seperti ini sudah dilakukan oleh Kominfo, sehingga perlu ditopang oleh semuanya. Maksud saya,
kita harus bisa mendorong supaya kemudian politik kita itu bisa lebih berada pada konteks kesadaran dan pemahaman politik insani dan politik rohani. Kenapa? Karena faktanya politik kita itu masih dominan politik mamalia, istilah saya itu ya, di mana insting primitif kita itu cenderung untuk menghantam orang, menjelekkan orang, berkonflik dengan orang untuk win and lose, ya, untuk menang kalah gitu. Kita belum bisa meningkatkan derajat politik kita itu menjadi politik insani yang lebih ada ruang respect, ruang untuk menghormati, ruang lian yang perlu diberikan ruang juga gitu. Bahkan mungkin masih sedikit bagi kita yang mengembangkan politik rohani di mana politik juga bagian menjadi ibadah gitu. Saya penting untuk menyampaikan hal ini karena faktanya kita masih senang gitu menjalankan politik mamalia ini. Dan itu yang membuat kenapa kohesivitas nasional kita berada pada situasi sulit karena kita hanya mementingkan kelompok, mementingkan individu kita sendiri. Ruang-ruang ini akhirnya tidak berbeda. Apakah itu ruang publik ataukah ruang privat? Ruang privat dianggap ruang publik, demikian juga ruang publik dianggap ruang privat yang membuat semua menjadi kacau. Dan sebagaimana pernah disampaikan oleh senior saya Mas Herbut, bahwa komunikasi itu esensinya sebenarnya ada pada penghormatan, empati, dan berbagi kebaikan. Ini menjadi rumit dan menjadi sulit kita temukan karena implementasi dari politik mamalia tadi, di mana setiap orang hanya mementingkan kepentingannya sendiri tanpa melihat lian, sehingga tidak ada tanggung jawab sosial di sana. Sehingga kemudian gerakan-gerakan struktural yang dilakukan oleh pemerintah saya kira penting untuk dikuatkan melalui gerakan literasi media, terutama media digital medsos tadi itu. Dia menjadi pintu masuknya supaya kemudian bisa memiliki kesadaran sejak awal konsumen media kita untuk mengeluh-elukan hal yang positif di media sosial. Dengan cara seperti ini saya kira kita akan bisa menghadapi situasi 2024 lebih baik. Saya kira dengan gerakan struktural dan kultural yang dilakukan secara simultan, kolaboratif, terus-menerus, dan sustainable, saya kira kita akan bisa membuat politik dan pemilu kita menjadi jalan kebaikan untuk mengeluh-elukan Indonesia baik, untuk mengeluh-elukan bahwa Indonesia positif. Saya kira itu pematik yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi siang hari ini. Mohon izin barangkali terlalu panjang. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman Perindo atas forumnya. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih atas presentasi dari Bapak Surokim Abdus Salam. Nanti kita akan melanjutkan kembali dalam sesi tanya jawab. Dan selanjutnya kami memberikan kesempatan yang kedua. Kami persilahkan kepada Bapak Kombes Pol Cahyono Saputro selaku Kabag Yadinfodok Divisi Humas Polri untuk memberikan materinya. Kami persilahkan kepada Bapak Kombes Pol Cahyono Saputro. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator Mbak Mega, yang kami hormati Bapak Ketua Umum Perindo, Bapak Haritanu Sudibyo, yang kami hormati para narasumber, Pak Surokim Abdus Salam, Bapak Dr. Heri Budiarto, dan peserta webinar yang berbahagia pada siang hari ini. Alhamdulillah kita ucapkan karena kita dapat mengikuti kegiatan di siang hari ini. Pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Kadif Humas Polri yang seyogyanya beliau akan mengisi karena bersamaan pada siang hari ini ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, ada kegiatan pemberian Sugeng Award yang nantinya pada bersamaan pada hari ini. Sesuai dengan topik yang diberikan kepada Divisi Humas, yaitu menghindari politik identitas dan penyebaran hoax di pemilu 2024. Nah, lanjut. Bapak Kapolri belum lama ini menyatakan bahwa
pada kesempatan itu beliau menyatakan bahwa kita bersama-sama untuk menghindari, menjaga supaya tidak adanya polarisasi di dalam menghadapi pemilu 2024. Dari hal tersebut, nantinya Polri akan membuat satu rencana pembentukan Satgas Nusantara, yang mana Satgas Nusantara ini pernah kita lakukan pada pemilu tahun 2019. Yang pengalaman tahun 2019 yang tidak bisa dihindari melalui adanya polarisasi, politik identitas, dan ujaran kebencian. Dan dari pengalaman ini dirasa bahwa untuk menghadapi 2024, untuk hal-hal yang ini mungkin masih akan terjadi, dan makanya pembentukan Satgas Nusantara ini akan direncanakan Polri untuk menjadi suatu coding system dan menghindari terjadinya polarisasi di dalam pemilu. Kemudian meningkatnya suhu politik yang semakin memanas, ini juga dapat berimplikasi kepada stabilitas keamanan dalam negeri. Ya, ini juga yang menjadi melatar belakangi daripada pembentukan Satgas Nusantara yang tahun 2019 itu dianggap berhasil. Kita melakukan pembentukan Satgas ini. Kemudian mengantisipasi dan meminimalisir isu-isu provokatif yang menyangkut promodalisme atau loyalitas yang berlebihan terhadap suatu partai ataupun suatu orang, tokoh. Nah, ini juga yang menjadi latar belakang kita nantinya untuk dalam hal pembentukan Satgas Nusantara. Oke, lanjut. Dampak dari polarisasi dan politik identitas mungkin bisa kita ketahui bahwa akan timbulnya suatu merusak kepercayaan di masyarakat terhadap dampak itu, kemudian membentuk ketakan atas isu kebijakan ataupun ideologi yang dapat menimbulkan perbedaan di masyarakat, yang dapat membagi dua kubu yang berseberangan, baik itu lingkup elit ataupun kelas biasa. Tetapi dari politik polarisasi ini juga ada dampak positifnya, yaitu meningkatnya partisipasi politik menjelang kontestasi pemilu. Dapat kita lihat ya di dalam 2019 untuk partisipasi pemilu cukup tinggi dari masyarakat, hampir di atas 80%. Oke, lanjut. Bapak Kapolri kemudian ditandatangani oleh Bapak Kadif Humas pada tanggal 19 memberikan satu pemahaman bahwa pembentukan Satgas Nusantara ini nanti akan didahului dengan adanya operasi Mantap Berata, yaitu operasi yang dilakukan oleh kepolisian ini dengan operasi terpusat. Penggelaran operasi Mantap Berata ini dalam rangka melaksanakan ataupun mensukseskan dan mengamankan pelaksanaan pemilu 2024. Jadi setelah pelaksanaan operasi baru kita akan melaksanakan pembentukan Satgas Nusantara. Kemudian Satgas ini bertujuan untuk sebagai polling system, yang mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak terpancing dengan isu-isu politik identitas di dalam kontestasi politik. Kemudian juga untuk mencegah polarisasi, memberantas berita-berita hoax terkait kontestasi pemilu, kemudian antisipasi dan minimalisir isu-isu yang provokatif. Sara dan ujaran kebencian juga tidak berkembang, yang nantinya akan menimbulkan menjadi konflik sosial. Nah, pengalaman 2019 ini juga kita mungkin sampai saat ini masih ada sisa-sisanya, ya, rekan menjadi lawan, kemudian saudara juga menjadi ini. Nah, ini kita hampir semua mengalami hal semacam ini. Inilah untuk kita sama-sama nanti untuk mencegah terjadinya politik polarisasi. Nanti CB yang akan kita lakukan ataupun cara bertindak dari Polri secara umum adalah tetap kita melakukan sosialisasi dari awal. Kita menggunakan satuan-satuan mulai tingkat terkecil dari mulai Polsek, Polres, Polda maupun tingkat Mabes. Menggunakan satuan-satuan juga, satuan kerja ya, dari Dimasnya, kemudian intelijen, kemudian juga dari fungsi-fungsi lain pendukung yang nantinya sama-sama bergerak kita dengan stakeholder lainnya, dengan TNI, kemudian juga dengan
dengan KPU maupun Bawaslu di wilayah masing-masing. Kemudian peningkatan literasi terkait pemilu. Nah, ini juga kita akan memberikan edukasi kepada masyarakat dari awal terhadap pelaksanaan pemilu 2024. Pengalaman 2019 ini sudah saya rasa kita sudah cukup. Mudah-mudahan masyarakat kita, bangsa Indonesia ini, ya pengalaman 2019 ini tidak terulang lagi karena sudah mempunyai satu ini, dan ini menjadikan satu data kita untuk kita sama-sama kita memetakan wilayah-wilayah yang selama ini mudah terprovokasi dengan berita-berita ataupun ujaran kebencian. Kemudian yang terakhir, kita ada penegakan hukum. Penegakan hukum ini juga kita lakukan secara preventif dan humanis. Kita dengan upaya pendekatan apabila ada yang melakukan ujaran kebencian, menyebarkan berita-berita hoax, kita akan melakukan pendekatan melalui peringatan, ya, diperingati awal pertama, kemudian peringatan kedua. Kemudian upaya hukum adalah langkah akhir apabila pihak pelaku pemicu polarisasi ini tidak bisa diingatkan dan tidak mau berhenti. Karena ada yang kita ingatkan dengan baik-baik, mereka juga menyadari ada yang memang menjadi suatu pekerjaannya, dan ini yang memang harus kita tindak tegas. Ini yang rencana pembentukan Satgas yang nantinya kita akan laksanakan pada saat pelaksanaan operasi Mantap Brata yang sifatnya terpusat di Mabes Polri. Oke, lanjut. Fokus Polri untuk pemilu 2024 tetap kita akan menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Ya. Pengalaman di awal 2019 pada saat kita sudah menggelar itu, isu pada saat itu akan terjadinya kerusuhan, sehingga banyak masyarakat yang sudah ketakutan. Nah, inilah yang kita laksanakan untuk jaga persatuan pada saat itu. Bapak Kapolri, kemudian dengan Bapak Panglima, ya, dengan stakeholder lainnya, berusaha meyakinkan, kemudian bergerak dari wilayah ke wilayah, dari daerah ke daerah, membuat satu memberikan jaminan keamanan, ya, bahwa pemilu pada saat itu memang benar-benar TNI Polri ini menjadi satu tonggak pilar untuk menjaga keamanan, stabilitas terhadap pelaksanaan pemilu. Dan ini juga kita akan lakukan, ya, untuk fokus Polri bersama stakeholder lainnya, TNI, Pemilu, Bawaslu, ini untuk menjaga kesatuan NKRI. Kemudian merawat kebinekaan dalam bingkai NKRI. Ini juga jadi fokus kita, ya, bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi salah satu wujud ataupun pegangan daripada bangsa kita, kebersamaan, ya, untuk menjadi satu persatuan. Kemudian menindak tegas terhadap orang-orang yang berusaha memecah belah bangsa dengan memanfaatkan pesta demokrasi. Pengalaman 2019 kembali lagi, ini kita tidak main-main terhadap para pelaku yang akan merusak, memecah belah bangsa, ya, dengan memanfaatkan situasi pesta demokrasi. Ini kita komitmen, Bapak Kapolri dengan Panglima berkomitmen untuk menjaga mensukseskan 2024 ini pemilu berjalan aman dan lancar. Kemudian kerjasama dengan KPU, Bawaslu, dan stakeholder lainnya, ya, dengan TNI, kemudian juga dengan Kemendagri, terus kemudian juga dengan ormas-ormas yang ada, untuk sama-sama kita untuk mengamankan konsentrasi pemilu dan pilkada. Kita juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, yang nantinya akan sama-sama, ya, ini menjalankan bahwa pelaksanaan pemilu ini merupakan pesta demokrasi. Namanya kita berpesta, kita bersukaria, bukan menjadikan satu perpecahan. Ini yang akan kita terus galakan, kita literasi, kita edukasi kepada masyarakat kita supaya menghadap pemilu 2024 yang bersamaan dengan pilkada serentak, kemudian pemilihan badan anggota legislatif ini kita hadapi dengan sukacita, tidak dengan kita hadapi dengan kerusuhan.
Inilah yang fokus Polri yang nantinya akan kita laksanakan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan rencana pembentukan Satgas Nusantara tahun 2024, dan kami juga dulu terlibat langsung di dalam pelaksanaan Satgas Nusantara tahun 2019. Makanya kami punya pengalaman yang cukup untuk nanti menghadapi tahun 2024. Nah, Polri berharap bahwa pelaksanaan pemilu 2024 ini dapat berjalan aman, lancar, dan kita dapat memilih calon-calon pemimpin bangsa, calon-calon dari legislatif yang memang benar-benar mempunyai kompetensi yang baik untuk memimpin negara ini menjadi lebih makmur. Saya rasa itu, kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kombes Pol Cahyono Saputro untuk materi yang sudah disampaikan pada siang hari ini. Nanti kita akan membahasnya kembali dalam diskusi tanya jawab. Dan untuk kesempatan yang ketiga, saya langsung saja mempersilahkan kepada Bapak Dr. Heri Budianto selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Kebijakan Publik sekaligus Koordinator Juru Bicara Nasional Partai Perindo. Untuk waktu kami persilahkan kepada Dr. Heri Budianto. Baik, terima kasih Mbak Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber, Kombes Pol Cahyono Saputro tadi sudah memaparkan dari aspek keamanan ya, sangat penting bagi kita. Lalu kemudian tadi juga sahabat saya, Cak Surohim Abdus Salam, saya biasa manggilnya Cak Ohim, panggilan akrabnya, sudah memaparkan dari aspek akademis. Para peserta webinar sekalian, saya akan mencoba melihat dari aspek partai politik, karena dari kedua paparan narasumber sebelumnya, bahwa partai politik memegang peranan penting di dalam meredam mencuatnya politik identitas dalam pemilu 2024. Karena partai politik adalah salah satu unsur atau komponen nanti yang akan berkontestasi di dalam pesta demokrasi. Tadi sudah disampaikan bahwa perhelatan pesta demokrasi kita akan dimulai pada tahun 2004 pada pelaksanaannya ya, namun tahapannya itu sudah dimulai pada tahun ini. Di depan mata kami partai politik tengah menyiapkan verifikasi faktual yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dan tentu sebagai partai politik yang memegang peranan penting bagaimana agar politik identitas ini dapat diredam dalam kontestasi tahun 2024 adalah satu harapan besar bagi masyarakat. Karena munculnya politik identitas tentu harus dipahami sebagai sesuatu hal yang nyata, karena pada dua kontestasi politik sebelumnya, yaitu tahun 2014 dan 2019, kita sudah berhadapan dengan situasi itu. Sebelum lebih lanjut, saya akan mencoba mengkulik ya, melihat seperti apa politik identitas. Tentu kalau kita bicara tentang politik identitas, kita bicara mengenai etnisitas dan agama tidak terlepas dari politik identitas. Kalau kita perhatikan narasi-narasi yang muncul di tahun 2014, 2019, arah daripada politik identitas itu ya soal agama, soal etnisitas kelompok. Nah, ini yang banyak mencuat. Sehingga narasi-narasi ini yang tentu ke depan harus kita waspadai. Secara umum kita bisa melihat bahwa politik identitas itu apa sih? Nah, ini juga perlu disadari agar kita sebagai masyarakat juga harus memahami gitu. Nah, kalau kita lihat pada konsepnya Agnes Heller, kata kunci daripada politik identitas itu adalah pada kata perbedaan atau different.
sebagai suatu kategori politik. Jadi sesuatu hal yang berbeda. Saya berbeda dengan dia berbeda dengan saya. Selalu seperti itu narasi-narasi yang muncul. Maka itu juga diperkuat oleh Donald L. Moritz yang mengatakan bahwa politik identitas itu sangat jelas gitu ya, dan tegas menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang ditolak. Nah ini yang perlu kita tegaskan secara definitif. Jadi naskah akademis ini juga membantu kita untuk mengkategorikan seperti apa politik identitas. Karena ini penting, gitu ya. Jangan sampai kemudian seluruh narasi-narasi yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan etnisitas misalnya, itu terkait dengan politik identitas. Karena kita ini kaya dengan budaya, kita ini juga kaya dengan keberagaman gitu ya. Itu adalah sesuatu hal yang sangat nyata dalam kehidupan kita, sehingga meletakkan dasar bahwa politik identitas itu dengan jelas adalah satu keharusan agar kita semua memahami secara utuh tentang apa itu politik identitas. Nah, di dalam realitas politik keseharian gitu ya, ketika terjadi kontestasi politik, nah ini yang ketika kita bicara tentang political difference, pembeda. Nah, pembeda ini ya dalam kasus-kasus politik ya, di dalam katakanlah misalnya satu partai politik, narasi itu kan memerlukan marketing politik. Nah, di dalam membangun narasi marketing politik, kalau dalam bahasa komunikasi adalah komunikasi pemasaran politik, di dalamnya adalah kampanye politik, ada persuasi politik, ada juga berita politik dan seterusnya. Nah, ini juga erat kaitannya dengan perbedaan-perbedaan itu tadi. Makanya tadi disampaikan oleh Cak Ohim bahwa media memegang peranan sangat penting ya di dalam menyampaikan atau mentransformasikan narasi-narasi politik identitas ini kepada masyarakat. Di dalam komunikasi ya tentu ada sumber, ada komunikator. Maksudnya adalah siapa sih sebenarnya yang paling bertanggung jawab, atau siapa sih yang menyebarkan narasi-narasi di dalam narasi-narasi perbedaan terkait dengan politik identitas itu sendiri. Baik itu atas dasar tadi kampanye politik, maupun tadi misalnya terkait dengan berita politik, maupun persuasi politik. Nah ini yang harus dipahami secara menyeluruh. Nah sebagai partai politik tentu harus menyadari bahwa narasi-narasi yang terkait dengan politik identitas menolak ya secara tegas, lalu kemudian ini nanti yang mengancam kita sebagai anak bangsa, ini yang harus dihindari. Ini yang harus dihindari karena di dalam politik ya kita tidak juga bisa menghalalkan segala macam cara. Politik itu tidak kita melulu bicara tentang menang dan kalah dan harus menang-menang misalnya. Tidak ada kata kalah dalam politik, semua harus menang. Tapi ada tanggung jawab politik di situ. Partai politik juga harus memberikan literasi politik di dalam keseharian agar masyarakat juga mendapatkan hal ya di dalam sebuah negara demokrasi. Tentu partai politik juga harus bertanggung jawab bagaimana masyarakat melek terhadap persoalan-persoalan politik. Nah, isu politik identitas itu melingkupi apa saja. Saya coba membuat, mengkalkulasi, coba men-tracking apa saja sih narasi-narasi atau isu-isu politik identitas yang muncul. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kontestasi Pilpres 2014 dan 2019 memang fakta menunjukkan bahwa realitas politik dua pasangan calon presiden ini mau tidak mau ya memaksa kita untuk tergiring dalam politik identitas itu. Ya, dengan gampang kita bisa lihat di beberapa pemberitaan pada Pilpres 2014, lalu kemudian dilanjutkan dengan 2019. Ini adalah satu fakta bahwa sebenarnya ancaman daripada politik identitas itu adalah ketika
masuk pada kontestasi pilpres. Di dalam pemilu legislatif itu tidak begitu mencuat, gitu. Tidak begitu mencuat. Itu bisa kita tracking dari pemberitaan. Beberapa hasil penelitian juga menunjukkan, penelitian-penelitian terkait dengan pemberitaan misalnya juga menunjukkan bahwa narasi-narasi politik identitas itu mencuat pada kontestasi pilpres dan juga terjadi pada pilkada misalnya, tapi tidak semua pilkada, di daerah-daerah tertentu. Saya yakin kepolisian negara Republik Indonesia tahu betul mana daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang memang rawan untuk politik identitas. Ya, salah satunya misalnya di DKI Jakarta. Ini juga harus diwaspadai karena tahun 2024 tidak hanya pemilihan legislatif pilpres, tapi juga nanti di akhir tahun 2024 ada pemilihan kepala daerah serentak. Lalu kemudian fakta lain menunjukkan bahwa isu politik identitas itu terjadi pada spirit identitas kelompok tadi yang membedakan gitu ya. Jadi identitas kelompok ini bisa bicara tentang ras, bisa bicara tentang kesukuan. Nah, ini yang muncul, narasi ini yang muncul di Indonesia. Nah, ini yang menurut saya harus kita waspadai ke depan. Karena spirit identitas kelompok ini juga mengancam gitu loh. Karena mengancam bukan hanya agama, tapi ras tadi, suku juga muncul itu di 2014 maupun 2019. Lalu kemudian narasi-narasi kebencian. Narasi-narasi kebencian ini juga muncul gitu ya sebagai pembeda tadi. Ya, pembeda. Nah, ini yang paling banyak terjadi di Pilpres 2014 maupun 2019. Nah, berikutnya, sebagai sebuah partai politik, apa peran partai politik? Kami dari Partai Perindo menawarkan, lalu memberikan satu gagasan bahwa partai politik harus taat pada etika politik. Tadi saya sampaikan, kita tidak bicara hanya menang dan menang, tapi kita juga harus membangun etika politik. Bagaimana etika politik ini dikedepankan untuk membangun kultur politik yang baik. Karena di dalam demokrasi, ya, perbedaan adalah satu hal, menyatakan pendapat adalah satu hal, tapi menyatakan pendapat lalu kemudian perbedaan itu harus berdasar pada etika, karena kita adalah bangsa yang berbudaya. Kita harus mengedepankan itu. Sehingga ketika etika politik ini bisa dikedepankan oleh partai politik sebagai peserta pemilu, termasuk juga partai politik nanti yang akan mengusung calon presiden dan wakil presiden, termasuk juga partai politik yang akan mengusung calon kepala daerah di tingkat provinsi, gubernur dan wakil gubernur, di tingkat kabupaten kota, bupati, wakil bupati maupun wali kota dan wakil wali kota harus mengedepankan etika politik. Lalu kemudian sebagai partai politik, kami dari Partai Perindo menyampaikan bahwa literasi politik itu penting. Bagaimana kita memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Tidak bicara menang-menang, sudah berapa kali saya sampaikan. Karena kalau kita bicara hanya menang, bicara hanya kekuasaan, maka kita akan mengabaikan tanggung jawab kita memberikan pendidikan politik. Elit adalah partai politik adalah tempat berkumpulnya elit-elit politik. Tempat di mana anak-anak bangsa digembleng untuk menjadi pemimpin. Itulah hakikat daripada partai politik. Kalau partai politik memiliki tanggung jawab untuk membangun literasi politik yang baik, saya yakin nanti narasi politik, bahkan politik identitas itu akan hilang dengan sendirinya. Karena kesadaran kita di dalam berpolitik sejatinya adalah untuk memang sebagai pesta demokrasi, tapi untuk melahirkan pemimpin seluruh yang berada, yang berdiri di atas kaki, di atas kepentingan seluruh anak bangsa, bukan kelompok, bukan ras tertentu, bukan suku tertentu, bukan agama tertentu. Sehingga literasi politik itu adalah satu keharusan yang dibangun oleh partai politik. Tadi saya sampaikan bahwa di dalam kontestasi politik, kampanye politik adalah satu hal. Ya, kampanye adalah cara kita untuk meraih dukungan.
dari masyarakat. Lalu kemudian ujung-ujungnya adalah bagaimana partai politik itu mendapatkan suara. Lalu kemudian bagaimana caranya bahwa kampanye politik itu harus damai, tidak hanya sebagai slogan gitu. Wah, misalnya ada deklarasi kampanye damai, tapi di dalam prakteknya misalnya itu beberapa partai politik masih belum bisa, atau tim sukses atau tim kampanye pemenangan dan seterusnya belum bisa memberikan satu praktek-praktek kampanye politik yang baik. Kemudian berikutnya adalah mengenai literasi media. Ini juga penting karena perang udara ini menjadi sumber dari segala sumber. Ya, kemajuan teknologi digital lalu melahirkan media sosial, lalu kemudian ketika media sosial itu berkelindan dengan media mainstream, maka wacana-wacana ini menjadi sangat-sangat banyak, ya. Bisa berubah menjadi kampanye hitam gitu ya, bisa berubah menjadi konten kebencian dan seterusnya, sehingga kemampuan masyarakat di dalam memahami mana berita-berita hoax, mana berita-berita yang sumbernya tidak jelas, itu adalah bagian daripada bagaimana membangun literasi media yang baik. Jadi hoax itu bisa ditangkal dengan kemampuan literasi media yang baik pada masyarakat. Siapa yang melakukan? Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membangun literasi media melalui misalnya Kementerian Kominfo, melalui Komisi Penyiaran Indonesia, melalui Dewan Pers, termasuk juga teman-teman di kepolisian, termasuk juga di para akademisi, juga harus bertanggung jawab. Dan partai politik juga tidak tinggal diam untuk membangun literasi media. Kalau masyarakat memiliki kemampuan literasi media yang baik, maka dengan sendirinya hoax-hoax itu akan mudah diatasi. Nah, inilah yang kami tawarkan dari Partai Perindo, bagaimana kita bisa meminimalkan politik identitas pada tahun 2024. Saya kira itu dari saya, NKRI Harga Mati. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Heri Budianto atas pemaparan materinya. Dan baik Bapak Ibu sekalian, narasumber kita sudah menyampaikan presentasinya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dan saya nanti akan memilih beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kotak chat, dan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan silahkan langsung saja mengetiknya melalui kotak chat. Baik Bapak Ibu sekalian, kita memasuki sesi tanya jawab dan kesempatan pertama saya ajukan kepada Bapak Sukorim terkait dengan pertanyaan pertama ini Pak ya. Nah, terkait dengan politik identitas Pak, bagaimana Bapak menanggapinya sejauh ini? Siapa saja sih Pak seharusnya yang berperan aktif untuk mengantisipasi dan juga mencegah politik identitas dan penyebaran hoax saat ini? Karena kita mengetahui bahwa media sosial ini sudah sangat bersahabat sekali dengan masyarakat. Terkait nantinya siapa saja sih Pak yang bertanggung jawab untuk menghindarkan politik identitas saat kampanye dan juga pemilu 2024? Silakan Pak. Suaranya masih unmute. Halo, tes. Halo? Bapak sudah bisa Pak Surokim? Silakan. Oh, sudah bisa ya? Oke. Ya, silakan. Ya, tentu idealnya semua pihak, sebagaimana tadi katakan oleh Mas Herbut ya, semua pihak mengambil peran, karena faktanya negara sendirian juga butuh diperkuat gitu ya. Apalagi dalam konteks prosumer, setiap orang tidak hanya menjadi konsumen media, tapi dia bisa menjadi produsen media setiap saat. Nah, kalau berita mungkin bisa diantisipasi, di sana ada Dewan Pers ya, ada uji kompetensi, ada pengawas gitu ya, termasuk juga internal. Tapi persoalannya kalau media sosial, siapa yang bisa mengawasi? Siapa yang menjamin ada kompetensi? Nah,
Makanya saya katakan tadi, fokus perhatian kita semestinya tidak hanya di media pemberitaan mainstream ya, karena di sana sudah ada verifikasi perusahaan dan lain-lain, relatif bisa tertangani lah. Yang media sosial ini yang saya kira masih menjadi kontes liar. Setiap orang bisa mengunggah status tanpa kemudian memperhitungkan dampak ujaran, tanpa memberi respek pada orang lain, biasa saja di sana. Nah, semestinya, ya tadi ya, mestinya harus ada patroli dunia maya. Bahwa kemudian tadi saya menyambut baik Pak Kombes Pol Cahyono terkait dengan Satgas ini, mestinya juga tahap awalnya menyasar di pintu masuknya, Pak. Jadi media sosial ini. Saya kira karena kalau di sana tidak ada badan pengawas yang intens melakukan patroli, orang kemudian tidak ada efek jera. Beberapa orang bisa menjadi efek jera ketika kemudian diberikan sanksi yang relatif menjerakan itu, dan sejauh ini memang media sosial bebas-bebas saja. Jadi kalau pertanyaannya adalah siapa seharusnya yang mengambil peran, tentu kita tidak ingin negara sendirian. Bahkan partai politik, akademisi, kita semuanya, karena kita bagian dari netizen Indonesia yang juga punya tanggung jawab untuk itu. Kemampuan untuk memahami esensi komunikasi sebagaimana tadi yang kita diskusikan relatif juga belum bisa terimplementasikan dengan baik. Orang bisa selektif, orang bisa menghitung dampak status, dampak ujaran, sangat jarang. Makanya orang selalu mengatakan kadang-kadang lebih cepat jari kita ya daripada pikiran kita. Kita belum sempat melakukan screening, apalagi menghitung dampak atas komunikasi yang kita lakukan. Respon kita sudah sangat cepat. Tidak tahu bahwa itu barangnya hoax, tidak tahu bahwa itu barangnya palsu gitu. Makanya tadi terkait dengan literasi media, literasi politik, itu semestinya menjadi agenda yang sustainable, yang dilakukan oleh semua pihak secara berkelanjutan. Saya pikir kata kuncinya di situ, Mbak Mega. Harusnya kemudian milenial yang juga akan menjadi pemilih baru juga diberikan pemahaman-pemahaman. Jadi saya pikir webinar-webinar seperti ini juga penting ya, bagian dari cara upaya membangun media literasi dan literasi politik tadi. Baik, terima kasih Pak Surokim. Artinya bahwa ini harus tentunya diperhatikan oleh semua pihak, tidak hanya Polri, tidak hanya peneliti, juga tidak hanya partai politik, tapi juga semua masyarakat ini harus paham betul mengenai edukasi dan juga literasi politik. Kemudian tidak hanya mengumbar ujaran kebencian di media sosial. Tadi benar dikatakan oleh Pak Surokim bahwa kalau di media sosial ini semua saja bisa berkontribusi untuk memberikan ujaran-ujaran kebencian, hal-hal yang negatif. Namun kalau misalnya kita melihat di media konvensional ataupun di media mainstream sudah tersaring dengan baik. Nah, berkaitan, ya betul. Nah, berkaitan dengan tadi dikatakan oleh Pak Surokim mengenai patroli dunia maya. Nah, ini saya ingin menanyakan ke Bapak Cahyono Saputro. Pak Kombes Pol, ini bagaimana menanggapi soal tadi Pak Surokim mengatakan harus adanya patroli dunia maya. Ini berkaitan juga dengan pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Dery Petrus Glenoras. Ini apakah memang Polri sendiri bisa mengetahui terlebih dahulu kemudian penyebaran hoaxnya seperti apa, kemudian langkah antisipasinya seperti apa. Tadi dikatakan oleh Pak Surokim ini harus mengawasi dari pintu masuknya terlebih dahulu. Nah, ini bagaimana Pak sikap dari Polri sendiri? Terima kasih Mbak Mega ya. Saya setuju bahwa pemahaman ataupun edukasi literasi terhadap pelaksanaan pemilu ataupun ini kita harus mulai dari sekarang, kita harus selalu melaksanakan kegiatan ini secara terus-menerus, terutamanya kepada para pemilu nanti, pemula-pemula yang akan memasuki adik-adik kita ya, supaya mereka benar-benar mengerti dan memahami. Nah, kemudian terkait dengan patroli yang ada di sini, kita mempunyai ada Direktorat Badan Cyber, ya, Direktorat Cyber yang selalu mengecek, melihat perkembangan
informasi yang ada di media sosial. Ya, tadi yang kita samakan bahwa ada tindakan kepolisian yang sifatnya preventif humanis. Jadi apabila para netizen yang masih bisa kita ingatkan, masih kita ini kan, kita akan berikan peringatan, kemudian supaya mereka tidak melakukan pengulangan lagi. Dan ini merupakan satu kebijakan dari Bapak Kapolri juga, bahwa setiap kejahatan ataupun tindak pidana yang ada di media sosial ini kita harus benar-benar meneliti dan melihat konteksnya. Tidak semua ini harus melalui jalur hukum. Sepanjang masih bisa diingatkan, sepanjang masih bisa diedukasi, itu akan kita selesaikan secara kekeluargaan. Dan patroli cyber ini juga kita juga selain dari Badan Cyber juga Divisi Humas juga punya, ya. Jadi kita ini ada Biro Multimedia, yang mana juga tiap hari kita melihat perkembangan isu, menganalisis perkembangan isu yang ada di media sosial terkait isu-isu yang mencakup internasional, nasional maupun internal Polri sendiri terkait dengan kepolisian. Di sini kita ada alatnya yang alhamdulillah ini sudah kita gunakan, dan yang perlu kita sampaikan edukasi juga kepada masyarakat bahwa bukti di dalam melakukan ini, setiap jejak digital ini pasti meninggalkan bukti. Nah, ini harus dipahami. Jadi kalau para pelaku ataupun orang-orang yang berusaha ini tidak akan sangat mudah di kita untuk mencari, kemudian melihat terhadap dari patroli cyber yang dilaksanakan oleh Badan Cyber ataupun Direktur Cyber yang ada di Barreskrim, kemudian juga dari Divisi Humas juga ada, kemudian juga selain itu juga dari Satker BIK kita juga ada alatnya yang untuk monitor perkembangan yang ada di media sosial. Prinsipnya Polri tetap akan menjaga situasi keamanan, ya, dengan perkembangan teknologi yang ada ini kita sudah menyesuaikan dan didukung oleh pemerintah. Dengan perkembangan ini kita difasilitasi dengan alat-alat yang canggih, alat-alat yang memang ini untuk memantau setiap perkembangan yang ada di sini. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Jadi kita sudah ada memang satker yang menangani untuk perkembangan ataupun isu-isu yang ada di media sosial. Terima kasih. Iya, Moderator. baik. Pak Kombes Pol Cahyono Saputro, mengenai tadi sanksi yang diberikan memang adanya peringatan terlebih dahulu. Namun bagaimana kita jika memang Polri menemukan ada tindakan yang memang tidak bisa ditegur dan berulang-ulang kali, kemudian masih banyak juga Pak kita temukan bahwa ini memang sebenarnya pekerjaan mereka untuk memberikan ujaran kebencian. Nah, sanksi yang diberikan seperti apa Pak untuk payung hukum yang ada di Polri sendiri? Terima kasih, Bu Moderator. Jadi kita sudah dipayungi hukum dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan ini, kemudian juga Undang-Undang ITE yang menjadi payung hukum kita dalam bertindak. Polri dalam bertindak ini dipayungi dengan Undang-Undang ITE. Nah, tetapi memang waktu awal-awal Undang-Undang ini sepertinya banyak kasus yang ini, makanya ada kebijakan dari Bapak Kapolri bahwa ini harus benar-benar dicerna apakah memang ini karena suatu hal yang tidak bukan merupakan satu pekerjaannya dia, yang masih bisa diingatkan dengan tindakan preventif. Kita mengingatkan secara humanis itu dengan batas sampai 2 kali. Kalau misalnya mereka sudah diingatkan tapi tidak mau berhenti, ya terpaksa kita lakukan tindakan hukum secara tegas. Saya rasa itu sanksinya. Terima kasih. Iya, baik. Pak Cahyono, terkait dengan Satgas Nusantara, ini kapan Pak akan mulai efektif dilakukan terkait dengan pencegahan politik identitas di pemilu 2024, Pak? Untuk Satgas sendiri, ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Kadiphumas, sesuai dengan paparan yang tadi kami sampaikan, bahwa ini nanti setelah adanya pembentukan ataupun pelaksanaan operasi Mantap Brata. Nah, operasi Mantap Brata ini adalah operasi terpusat yang akan dilaksanakan oleh Polri terkait dengan pengamanan pelaksanaan pemilu 2024, yaitu mengikuti tahapan-tahapan
yang nanti yang akan dilaksanakan oleh KPU maupun Bawaslu. Nah, kita itu akan sudah memulai pelaksanaan operasi mata berata. Nah, setelah itu baru kita akan melihat perkembangan situasi, nanti akan adanya pembentukan Satgas Nusantara seperti pelaksanaan di 2019, yang mana tadi tujuannya sebagai cooling system, terus menghindari polarisasi. Nah, itu banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, dan ini sudah menjadi acuan dari pimpinan Polri bahwa pembentukan Satgas ini sangat positif, kemudian juga sangat membantu dalam meredam terjadinya polarisasi yang menghadapi pemilu ini. Itu, Bu Moderator. Ya, baik. Baik, terima kasih banyak Bapak Kombes Pol Cahyono Saputro, dan saya beralih ke Dr. Heri. Dr. Heri, ini terkait dengan pertanyaan dari Takamogori. Ini mempertanyakan bagaimana sikap Partai Perindo sendiri dan kontribusi apa yang dilakukan oleh Partai Perindo untuk menghadapi pertarungan politik di tahun 2024, mengingat ini media sosial begitu lekat sekali dengan masyarakat, dan tentunya dikhawatirkan masih ada senjata-senjata politik identitas dilakukan oleh partai politik. Nah, ini bagaimana kontribusi dari Perindo sendiri? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Mega. Salah satu bentuk nyata, wujud nyata dari kontribusi Perindo dalam membangun pendidikan politik melalui webinar seperti ini. Ini adalah bagian daripada membangun literasi politik. Ada webinar, kita mengundang para akademisi, kita mengundang para regulator, ya, kita mengundang dari pemerintah. Ya. Nah, sebagai tuan rumah tentu Partai Perindo akan menempatkan para narasumber juga, ya, juru bicaranya gitu, agar juga bisa dikenal luas oleh publik. Nah, ini adalah bentuk nyata. Lalu kemudian kalau ditanyakan apa peran Partai Perindo dalam kontestasi politik, ya, sebagai sebuah partai politik tentu kami memiliki garis partai, garis perjuangan partai. Kami memiliki visi, misi, dan juga tentu ada yang kami perjuangkan sebagai partai politik. Ya, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Perindo Pak Haritanu Sudibyo, bahwa di dalam menghadapi kontestasi politik 2024 yang akan datang, Partai Perindo harus merebut kursi di legislatif sebanyak-banyaknya di semua tingkatan. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu itu adalah bagian daripada strategi politik yang akan dilakukan oleh Partai Perindo. Pertanyaannya adalah, untuk apa kursi sebanyak-banyaknya? Sebagai sebuah partai politik tentu ada yang diperjuangkan. Tanpa duduk di legislatif, tanpa duduk di eksekutif, maka kita tidak akan bisa berjuang untuk masyarakat yang lebih maksimal. Misal, untuk merumuskan undang-undang, maka kita harus ada di Senayan. Nah, ini adalah komitmen yang harus dilakukan Perindo pada tingkat pusat. Misalnya untuk membangun daerah, provinsi, kabupaten, kota, ya, terkait dengan regulasi, perda, maka setiap anggota dewan di provinsi, kabupaten, kota, maka harus ada fraksi Partai Perindo. Ya. Harus ada fraksi. Kalau kita masih bergabung dengan fraksi-fraksi lain, ya tentu kita nggak bisa maksimal untuk itu. Nah, inilah hakikat dari satu partai politik. Tapi tentu tadi saya katakan, untuk mencapai satu kemenangan, lalu kemudian untuk mendapatkan kursi sebanyak-banyaknya, tentu kita harus mengacu pada etika politik tadi. Tidak lalu kemudian kita membangun narasi-narasi politik yang tidak mendidik masyarakat, yang mengancam. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa, dan itu bisa juga di tracking bahwa bagaimana Partai Perindo selama ini gitu, ya. Dan kita serius sekali bagaimana melahirkan para juru bicara dari Partai Perindo. Ya, saya adalah koordinator juru bicara nasional, dan itu berkeliling, ya, ke provinsi-provinsi, mengundang seluruh daerah-daerah untuk melakukan
pelatihan bagaimana mereka dan kader-kader kita di daerah itu bisa berbicara di depan publik, bagaimana mereka bisa berhubungan dengan media, bagaimana mereka bisa mengelola media sosial. Tentu mengelola media sosial itu dengan narasi-narasi positif. Itu yang kita sampaikan. Nah, inilah yang dibangun oleh Partai Perindo untuk menghadapi pemilu 2024 yang akan datang, dan tadi gitu meredam politik identitas dengan narasi-narasi yang sejuk, dengan narasi-narasi yang damai, bahwa bicara tentang menang itu harus ada etika politik, dan tentu itu yang harus dibangun. Saya yakin kalau partai-partai politik semua ya mengedepankan ini, kita akan masuk pada kontestasi politik atau pertarungan politik yang sejuk, gitu. Kalau narasi di media-media sosial, narasi-narasi di udara, istilahnya cawim itu sejuk, maka kampanye-kampanye di darat, pertemuan-pertemuan kader di darat, itu tentu akan sejuk, gitu. Nah, ini yang kita harapkan. Tentu kalau kontestasi politik pemilihan legislatif, pemilihan presiden, pilkada itu sejuk, teman-teman di kepolisian, Pak Kombes Pol Cahyono tentu juga bekerjanya tidak perlu terlalu ekstra, waspada iya, SOP ada, tapi karena partai-partai politik menyajikan kontestasi, menyajikan etika politik, kampanye-kampanye sejuk, saya kira nggak begitu deg-degan ya Pak Kombes ya, dengan senyuman begitu ya. Saya kira itu yang dibangun oleh Partai Perindo, dan itu bisa di tracking apa yang dilakukan oleh Partai Perindo, dan sangat mudah di media digital itu dilihat. Saya kira itu Mbak Mega. Terima kasih Dr. Heri. Kuncinya adalah ini kampanye beretika untuk menghadapi Pilpres 2024. Nah Dr. Heri, kalau kita melihat tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2019 ini masih banyak kita temukan ini penyebaran hoax. Kemudian politik identitas juga masih kental di tahun 2019. Nah kalau melihat Dr. Heri, pandangan Dr. Heri sendiri bagaimana nanti di tahun 2024 ini, sejauh ini apakah politik identitas, kemudian penyebaran hoax masih menjadi senjata elektoral yang paling ampuh nih Dr. Heri? Silakan. Ya, makanya ini udah kalkulasi politik jawabnya. Nah, Kak, kita harus menghindari ya secara realitas politik, karena tadi saya sampaikan 2014, 2019 itu narasi-narasi politik identitas itu munculnya di pertarungan Pilpres. Maka sebagai sebuah partai politik peserta pemilu 2024 dan partai yang memiliki hak secara konstitusional untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden dalam kontestasi Pilpres di 2024, karena syaratnya adalah partai politik yang peserta pemilu 2019, maka Partai Perindo ya akan mendorong jangan sampai calon presiden dan wakil presiden itu dua pasang. Karena kalau dua pasang nanti sangat ketat. Nah, kalau sangat ketat ya tentu tidak bisa dihindari gitu ya, gesekan-gesekan politik. Nah, gesekan politik itu luas, tidak hanya politik identitas. Nah, tentu itu yang kita harapkan. Nah, secara realitas politik, kami tentu partai politik, Partai Perindo menghindari itu. Nah, sekarang kami membangun komunikasi politik. Kalau kita lihat dari poros-poros politik yang ada di Senayan, sudah ada partai-partai yang berkelompok menamakan X, lalu kemudian sudah ada juga yang dengan koalisi X dan seterusnya. Jangan sampai mengabaikan partai non-PT. Partai non-PT itu seluruh total suaranya dari hasil pemilihan tahun 2019 adalah 9,7%. Itu gabungan dari partai-partai non-PT. 9,7% itu signifikan untuk berkoalisi. Nah, pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa kami memiliki komitmen bagaimana caranya meredam konflik identitas itu, dan tentu kita akan upayakan jangan sampai ada dua calon lagi. Ya, maka koalisi itu ya minimal 3 lah. Kalau kita lihat 4 bisa, tapi kemungkinan itu kecil. Kalau 3 sangat mungkin.
Nah, kalau dua tidak bisa dihindari. Makanya saya katakan tidak bisa dihindari gesekan politik ya. Saya katakan belum tentu politik identitas itu sekeras tahun 2019 dan 2014 2019. Dan kita sebagai partai politik tentu Partai Perindo memiliki komitmen bagaimana caranya kita harus redam semaksimal mungkin dengan berbagai macam yang tadi sudah saya paparkan. Begitu Mbak Megi. Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Heri Budianto untuk jawabannya, luar biasa sekali. Dan demikianlah Bapak Ibu narasumber, kita semuanya sudah memberikan jawaban dan juga materi presentasinya, dan berakhirlah sudah sesi tanya jawab. Tentunya kita semuanya berharap bahwa Pilpres 2024, pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan baik dan juga tentunya aman, jangan sampai banyak sekali narasi negatif, dan juga masyarakat juga harus pandai ya untuk memilih bagaimana berita-berita dan juga informasi-informasi yang hoax, dan semoga semuanya ini bisa bermanfaat untuk materi pada siang hari ini mengenai tema menghindari politik identitas dan penyebaran hoax di pemilu 2024. Namun sebelum menutup rangkaian acara pada siang hari ini, terlebih dahulu ada kuis untuk Bapak Ibu sekalian, dan untuk 10 jawaban yang tercepat dan juga yang paling benar akan mendapatkan hadiah dari Partai Perindo. Nanti pertanyaannya akan ada di layar Bapak Ibu masing-masing, langsung saja cepat dan yang paling benar tentunya akan mendapatkan hadiah dari Partai Perindo. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah menjawab dengan benar. Pertanyaannya sudah ada di layar masing-masing. Ini dia, pada tanggal berapa pemilu 2024 akan diselenggarakan? A. 4 Februari, B. 24 Februari, C. 14 Februari, dan D. 5 Februari. Gampang sekali ya, langsung dijawab. Baik Bapak Ibu, selesai sudah diskusi publik pada hari ini mengenai tema menghindari politik identitas dan penyebaran hoax di pemilu 2024. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada narasumber yang sudah bergabung pada siang hari ini. Dan sebelum closing ini ya untuk rangkaian acara pada siang hari ini, izinkan saya untuk bisa foto bersama terlebih dahulu ya. Bapak Cahyono, Bapak Surokim, dan juga Dr. Heri. Baik, saya hitung dalam hitungan ketiga. Kita foto terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, boleh kepalkan tangan Pak, sebelah kanan Pak. Iya, biar semangat kita ya Pak ya. Baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Surokim Abdussalam. Terima kasih kepada Bapak Kombes Pol Cahyono Saputro dan juga Bapak Dr. Heri Budianto. Terima kasih sekali lagi. Dan selanjutnya Bapak Ibu kami informasikan semuanya yang sudah mengikuti Zoom webinar siang hari ini akan mendapatkan e-sertifikat. Dan baiklah Bapak Ibu sekalian, tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber dan juga peserta yang telah bergabung dalam diskusi publik menghindari politik identitas dan penyebaran hoax di pemilu 2024. Akhir kata saya Megalatu mewakili seluruh kerabat kerja undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.